Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah komik yang berjudul Kembalinya Putra Bungsu yang Sangat Jenius. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian ada yang berkenan untuk mentraktir Mimin, kalian bisa cek deskripsi untuk link sawerianya. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 1. Cerita dimulai. Di dunia ini ada sebuah klan yang terbesar dan terkuat di dunia. Mereka para bajingan yang lebih buruk daripada kultus demonik. Dan juga mereka adalah monster yang selalu menindas para rakyat jelata, menjarah semua barang yang mereka miliki. Orang-orang berotot yang selalu menganggap kalau seni bela diri adalah segalanya. Mereka para bajingan yang tidak menginginkan sesuatu yang lain selain kekuatan terkuat. Seperti itulah orang-orang di muka bumi ini menyebut klan Namgung. Terlihat sebuah penginapan yang mana tempat itu adalah tempat hiburan dan juga bersenang-senang dengan minuman yang memabukkan. Di dalam penginapan itu terdengar beberapa orang yang sedang berbincang-bincang tentang pemilihan wakil pemimpin klan Namgung. Mereka sangat yakin kalau putra tertua yang bernama Namgung Dai, pedang naga langit biru, yang akan terpilih menjadi wakil pemimpin. Namun salah satu dari mereka ada yang mengatakan kalau putra kedua yang bernama Namgung Jong, pedang naga langit yang jernih, memiliki potensi yang sama. Tetapi kita tidak bisa melupakan sang naga baru yang saat ini sedang naik daun, yaitu putra ketiga Namgung Soh. Ini adalah sebuah kompetisi untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakil pemimpin dari klan terkuat di muka bumi ini. Tiga orang yang mereka sebutkan itu adalah orang-orang yang sangat berbakat karena mereka bertiga adalah putra dari sang pemimpin yang bernama Hancol. Jadi sangat wajarlah kalau salah satu dari mereka telah berhasil menjadi kandidat wakil dari sang pemimpin. Kemudian salah satu dari mereka berbisik, apakah kalian telah mendengar sebuah berita tentang si putra bungsu? Lalu temannya pun berkata, untuk apa kita membicarakan tentang sampah yang telah bersembunyi di suatu tempat karena dia orang yang tidak berguna. Mendengar ocehannya, temannya yang berbaju hijau sangatlah panik. Ia meminta kepada mereka untuk mengecilkan suara mereka agar tidak terdengar dari orang-orang klan Namgung. Sambil tersenyum ia berbisik, seharusnya kalian mengatakan kalau si putra bungsu adalah sampah yang bahkan tidak akan bisa didaur ulang. Sontak mereka pun langsung tertawa terbahak-bahak. Namun di sisi yang lain terlihat seorang laki-laki yang sangat kesal sekali setelah mendengar ocehan mereka bertiga. Di dalam hatinya ia berkata, sampah itulah nama panggilan yang mereka berikan kepadaku. Meskipun aku Namgung Deso, putra keempat dari sang pemimpin, tetapi tetap saja mereka memanggilku sebagai sampah yang tidak berguna. Kakak-kakakku mewarisi bakat ayahku sehingga mereka dipanggil sebagai tiga serangkai naga yang terkuat. Tetapi bukan hanya tertinggal jauh dari mereka bertiga, aku pun juga sangat jauh di bawah rata-rata standar bakat dari kekuatan klan ini. Aku tidak hanya kalah dalam kompetisi sebagai wakil pemimpin, tetapi di hari ini dantianku juga telah terpecah. Sambil meneguk minumannya ia berkata, siapa yang peduli? Untuk saat ini aku akan minum sepuasnya sampai aku mati. Kemudian terlihat seorang kakek tua yang datang menghampirinya. Ia pun berkata, apakah bangku yang ada di sebelahnya boleh ia duduki? Lalu ketika ia melihat Deso yang tidak menjawabnya sama sekali, kakek tua itu pun berkata, karena kau tidak menjawabnya, maka aku menyimpulkan bahwa aku boleh duduk di sini. Deso pun masih saja menghiraukan kakek tua yang ada di hadapannya karena pikirannya di saat itu sedang kacau. Lalu Deso pun berteriak kepada pelayan penginapan itu untuk membawakannya 5 botol minuman lagi.
Beberapa saat kemudian, setelah menghabiskan kelima botol minuman itu, terlihat Deso semakin mabuk dan ia hanya tertunduk lemas. Melihat keadaan pemuda yang ada di hadapannya, kakek tua itu pun membuka pembicaraannya dengan menceritakan kisah masa lalunya. 8 tahun yang lalu, aku telah kehilangan istri dan anakku setelah mendapatkan serangan dari seseorang yang tidak diketahui. Setelah insiden itu, hidupku telah jatuh ke dalam kesengsaraan dan kau telah mengingatkanku pada aku yang dulu. Namun dengan kesalnya Deso berkata, "Hai kau kakek tua, lebih baik kau minumlah dengan tenang lalu pergi dari sini." Akan tetapi kakek tua itu kembali berkata, "Aku sudah bersusah payah mencari kelompok yang melakukan itu kepada keluargaku, tetapi pada akhirnya aku tidak bisa menemukan apapun. Saat itulah aku terpikirkan sesuatu, bagaimana jika aku bisa untuk kembali ke masa lalu." Sontak Deso pun langsung memukul meja yang ada di hadapannya. Lalu sambil berteriak ia berkata, "Dasar brengsek, apakah kau mabuk? Apa kau tahu kalau suasana hatiku sedang tidak baik untuk mendengarkan curhatan mabuk orang lain?" Akan tetapi segerombolan orang yang ada di belakangnya telah menatapnya dengan tatapan yang tajam. Mereka berkata, "Kalau kau tidak mau mati, maka jangan pernah membuat keributan di tempat ini." Di saat itu juga Deso pun langsung terdiam dan meminta maaf kepada mereka semua. Lalu kakek tua itu kembali berkata, "Setelah 8 tahun kejadian itu, aku telah berhasil membuat satu buah teknik, dan sekarang adalah waktunya untuk mencoba teknik itu. Akan tetapi aku terlalu takut untuk mencobanya." Mendengar ocehan sang kakek, Deso pun berkata, "Betapa perasaan yang begitu sampah. Pada hariku yang paling sampah ini, ada hama sampah yang mencoba untuk menggangguku." Lalu Deso pun bangkit dari tempat duduknya dan berencana untuk pergi meninggalkan kakek tua itu yang masih saja menceritakan masa lalunya. Akan tetapi secepat kilat kakek tua itu langsung bergerak dengan sangat cepat ketika melihat Deso yang hampir saja terjatuh karena ia terlalu mabuk. Lalu setelah menangkap Deso, kakek tua itu berkata, "Hati-hatilah dalam melangkah karena kau terlalu mabuk dan itu akan membahayakan nyawamu." Tetapi Deso tidak menggubrisnya dan ia pun langsung pergi meninggalkan kakek tua itu dengan mengatakan kalau dia baik-baik saja dan bisa berjalan sendiri. Sambil memperhatikan, kakek tua itu berkata, "Terima kasih karena sudah mendengarkan ocehan pak tua yang tidak memiliki tempat untuk kembali." Deso pun berkata, "Apa yang diinginkan kakek gila itu kepadaku? Meski aku tidak ingin mendengarkannya, tetapi tetap saja ia berbicara kepadaku." Terlihat Deso yang keluar dari penginapan itu dengan langkah kaki yang sempoyongan. Kemudian ia pun menatap langit yang tinggi. Ia berkata, "Kakek itu mengatakan tidak memiliki tempat untuk kembali. Kalau aku pikir-pikir lagi, aku pun juga sama, tidak memiliki tempat untuk kembali pulang karena aku adalah anak yang terbuang. Aku telah diusir oleh klan Namgung karena aku tidak berguna, tidak seperti ketiga saudaraku yang sangat berbakat. Sekarang aku harus bagaimana karena aku telah menghabiskan sisa uangku di penginapan itu." Beberapa saat kemudian Deso pun tersadar kalau dia telah berjalan terlalu jauh memasuki hutan gunung itu. Lalu di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang laki-laki yang bersiap dengan pedangnya. Ia bertanya, "Apakah kau memiliki uang?" Di dalam hatinya Deso berkata, "Sungguh sial sekali, mengapa di gunung ini aku bisa bertemu dengan seorang bandit?" Kemudian setelah mendengar Deso yang berkata kalau dia tidak memiliki uang, bandit itu kembali berkata, "Coba katakan lagi, apakah kau punya uang ataukah tidak?" Akan tetapi belum sempat Deso mengatakan sepatah kata pun, bandit itu langsung menusukkan pedangnya tepat mengarah ke perutnya. Deso yang tidak sempat menghindarinya, ia sangat tidak menyangka kalau tubuhnya telah ditusuk oleh bandit itu hanya karena uang.
Seketika itu juga Deso pun langsung tersungkur ke atas tanah. Lalu sambil menahan rasa sakitnya, Deso berkata di dalam hatinya, apakah aku akan mati seperti ini di tempat yang tidak ada satu orang pun yang tahu? Kemudian setelah melihat Deso yang mulai tidak sadarkan diri, terlihat bandit itu langsung memeriksa tubuhnya untuk mencari apakah ia telah menyembunyikan sesuatu. Akan tetapi bandit itu sangatlah kesal karena yang ia dapatkan hanyalah sebuah kertas yang terselip di balik bajunya. Lalu bandit itu langsung pergi meninggalkannya karena orang yang ia begal tidak memiliki apapun. Deso pun berpikir, apakah ini adalah maksud dari perasaan aneh yang aku rasakan sebelumnya, dan kapan kertas itu berada di dalam bajuku. Akan tetapi tiba-tiba saja ia teringat di saat ia hampir terjatuh, kakek tua itu telah menolongnya, dan di saat itu juga ia menyelipkan kertas itu di balik bajunya. Sambil tertawa Deso berkata, dasar kakek tua gila, bahkan sampai akhir nyawaku dia tetap saja mengesalkan. Lalu kenapa dia menyelipkan tulisan jelek itu kepadaku? Bahkan aku pun tidak bisa membaca tulisan itu. Dan di saat kesadarannya mulai menghilang, Deso pun mengingat semua penderitaan, penghinaan dan juga perjuangannya selama ia menjalani hidup ini. Sekuat apapun usahanya dalam berlatih, akan tetapi tetap saja ia tidak mampu mengejar satu langkah pun dari ketiga saudaranya, karena ia menyadari kalau dia adalah anak yang paling tidak berbakat. Terlihat Deso pun hanya pasrah menunggu ajalnya. Ia bergumam, kalau aku pikir lagi, mungkin lebih baik aku mati seperti ini agar semua penderitaanku di dunia ini akan terlepas, karena aku sudah lelah. Beberapa saat kemudian, terlihat seorang bocah yang sedang bermain bersama dua orang pelayan muda. Meskipun ia tidak menyadari, ternyata bocah itu adalah Deso yang telah kembali ke masa lalunya. Ia bergumam, apa yang terjadi? Bukankah aku telah mati karena dibunuh oleh seorang bandit? Tetapi entah kenapa aku sangat familiar dengan gambar atap yang ada di atas kepalaku. Deso pun memperhatikan wajah pelayan yang sedang bermain bersamanya. Ia berkata, ini sangat mengejutkan. Kedua pelayan ini memiliki wajah yang familiar di ingatanku. Jadi, di mana aku pernah melihat wajah mereka? Tiba-tiba saja Deso menyadari kalau di saat ini dia telah berada di sebuah bangunan taman kanak-kanak yang terletak pada cabang klan Namgung. Bangunan ini dibangun untuk membuat ibuku merasa nyaman sebagai wanita terhormat di dalam klan ini. Dan disinilah tempat di mana aku menghabiskan masa kecilku bersama ketiga saudaraku. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa aku kembali ke waktu ini? Tidak lama kemudian pelayan itu berkata, wahai tuan muda, saat ini pengasuh Anda telah tiba. Jadi untuk saat ini Anda akan bersamanya. Dan pengasuh itu langsung membuka sebelah bajunya. Lalu ia pun berkata kepada Deso, wahai tuan muda, sebelum Anda tidur Anda harus menikmati makanan pertama Anda, karena ini adalah nutrisi yang paling baik untuk Anda nikmati. Terlihat semua pelayan yang ada di sana begitu bersemangat. Mereka berkata, aku sangat senang sekali karena tuan muda sangat menikmati makan pertamanya bersama pengasuh itu. 1 tahun kemudian, terlihat kedua pelayannya begitu bersemangat ketika melihat Deso kecil yang mulai berlatih berjalan dengan kedua kakinya. Mereka berdua tidak sanggup menahan ekspresi mereka ketika melihat kelucuan yang dilakukan oleh Deso. Melihat ekspresi mereka berdua, di dalam hatinya Deso berkata, mereka sangat menggemaskan dan aku tidak pernah terbiasa dengan reaksi mereka. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuatku merasa yakin kalau aku mengalami fenomena regresi yang mana aku telah kembali ke masa lalu. Kemudian sambil berpikir Deso bergumam, sekarang aku telah berusia 2 tahun. Seperti sebelumnya dalam 18 tahun lagi, hanya karena aku keturunan langsung dari pemimpin Namgung. Mau tidak mau aku harus menghadapi ketiga saudaraku pada kompetisi itu. Karena aku mengalami regresi, kali ini aku berpikir kalau aku bisa menang melawan mereka apabila aku melakukannya dengan sekuat tenaga. Akan tetapi aku harus menyerah karena aku paham betapa menyedihkannya seseorang yang tidak memiliki bakat terus berusaha keras.
Dan yang paling parah adalah kalau aku tidak pernah merasa percaya diri untuk bisa melampaui ketiga saudaraku. Tetapi sampai saat ini aku sudah memutar otakku dengan sangat keras untuk memikirkan cara agar aku bisa hidup dengan damai. Dengan penuh semangat yang membara, Deso pun bersorak sembari berkata, tentu saja suatu hari nanti aku akan hidup damai dengan cara melarikan diri dari klan terkutuk ini. Namun tiba-tiba saja terdengar suara. Dan itu membuat Deso langsung terdiam. Di dalam hatinya ia berkata, apakah aku telah memaksakan tubuhku? Entah kenapa perutku terasa sangat sakit sekali. Dan di saat itu juga ia pun menangis sejadi-jadinya sembari meminta tolong kepada pelayannya untuk membersihkan kotorannya. Waktu pun berlalu begitu cepat. Ketika aku berumur 3 tahun, aku sudah bisa berjalan dengan bebas mengitari semua ruangan taman anak-anak itu. Dengan langkah kakiku, aku bisa menghitung dan membayangkan desain dari bangunan taman anak-anak ini. Mataku memperhatikan semua benda yang terpajang di semua ruangan ini, mulai dari lukisan dinding, nama-nama orang yang tidak aku ketahui, tetapi bagi mereka itu sangat berharga, dan juga begitu banyak vas bunga yang tidak terhitung berapa banyaknya. Sambil tertawa dengan penuh kelicikan, Deso bergumam, jika aku mengambil semuanya, kira-kira ada berapa jumlah uang yang aku dapatkan dari penjualan benda-benda ini? Beberapa saat kemudian, Deso pun teringat akan masa lalunya. Agar sesuai dengan nama dan reputasi sebagai klan terkuat di muka bumi, aku telah memberikan darah, keringat, dan juga air mataku kepada klan ini. Namun setelah 20 tahun aku bekerja keras, aku hanya mampu mencapai seniman bela diri tingkat 3. Dan ketika dantianku telah hancur, semua orang telah menontonku sambil menertawakanku. Pada akhirnya aku telah menunjukkan kepada mereka semua betapa menyedihkannya seorang sampah sepertiku. Untuk memikirkannya saja sudah membuatku menjadi merinding. Itulah kenapa aku harus membuat rencana untuk kabur dari klan Namgung ini. Sebelum kompetisi ini dimulai, aku akan menyatakan kalau aku tidak punya niatan untuk menjadi wakil pemimpin dan juga tidak ingin kalau hakku dicabut. Dan apabila rencana itu telah gagal, aku akan memilih opsi kedua, yaitu dengan kabur ke tempat yang jauh, sebuah tempat yang tidak dipengaruhi oleh klan ini sama sekali, tetapi tentunya dengan keberuntungan yang aku miliki. Lalu mulai saat ini sampai umurku 20 tahun, aku harus mengumpulkan uang sebanyak mungkin secara diam-diam. Dan karena aku tahu kalau klan ini telah dijuluki sebagai yang terkuat di dunia, maka sudah pasti akan ada banyak sekali barang-barang mahal yang berserakan di mana-mana. Bahkan uang yang dihasilkan akan cukup untukku jika aku menjual separuh dari benda-benda ini. Sambil tertawa penuh keserakahan, Deso berkata, semua seniman bela diri yang hanya memikirkan kekuatan, lebih baik kalian pergi saja ke neraka karena aku yang akan menguasai semua harta ini. Sebelumnya, pelayan itu mengatakan kalau lukisan ini sebuah hadiah dari seorang utusan. Jadi, jika aku menjualnya, setidaknya aku akan mendapatkan 10 keping emas. 2 tahun kemudian, ketika Deso sudah berumur 5 tahun, terlihat mata pelayan itu menjadi terbelalak karena ia melihat kalau tuan muda telah mengambil sebuah guci dan berlalu begitu saja di hadapannya. Lalu ia pun bertanya kepada Deso, wahai tuan muda, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda memindahkan guci itu seperti yang sebelumnya? Deso pun berkata dengan penuh percaya diri, aku sedang tidak bermain-main dan benda ini adalah harta karunku yang sangat berharga. Namun pelayan itu langsung menariknya sembari berkata, memang benar kalau guci itu adalah harta karun, jadi Anda harus mengembalikannya ke tempat asalnya. Namun pelayan itu langsung terdiam ketika Deso yang berkata, aku akan menjual guci ini dan membangun sebuah rumah yang bisa aku tinggali bersamamu dan juga pelayan lainnya. Di dalam hatinya Deso berkata, awalnya aku berencana untuk pergi sendirian, tetapi aku memutuskan untuk merubah rencanaku.
Di hidupku yang sebelumnya ataupun yang sekarang, para pelayan telah mengasuhku dengan sepenuh hati. Jadi jika aku meninggalkan klan ini, maka mereka pastinya akan dihukum. Jika bukan aku yang menjaga mereka, lalu siapa lagi? Kemudian pelayan itu berkata, "Kami adalah pelayan yang berbeda. Apakah Anda tahu bahwa semua pelayan yang ada di klan ini adalah para seniman bela diri dari dunia luar? Kecuali kepala pelayan, kami hanyalah orang biasa yang diambil dari jalanan karena ibu Anda yang merasa kasihan kepada kami. Kami tidak ingin menghalangi jalan Anda untuk mendominasi dunia karena kami tidak memiliki latar belakang ataupun pengetahuan tentang seni bela diri." Akan tetapi pelayan itu langsung terdiam ketika Deso tidak memikirkan semua yang ia katakan. Deso hanya tertawa. Ia berkata, "Bagaimanapun latar belakang kalian, aku tidak peduli. Apakah kau tahu mimpi apa yang ingin aku wujudkan? Yaitu untuk hidup lama dan kedamaian yang sederhana. Jadi inilah rencana terbesarku." Di dalam hatinya Deso berkata, "Aku adalah anak termuda yang tidak memiliki bakat apapun di klan terkuat ini. Dan ayahku adalah seniman bela diri terkuat sepanjang masa. Lalu ketiga saudaraku yang sangat jenius. Semua itu terlalu berlebihan dan mengganggu kehidupan yang aku inginkan. Aku sudah muak dan lelah terhadap klan ini. Masa bodoh dengan menjadi seniman bela diri terkuat di muka bumi ini." Kemudian Deso pun meminta kepada pelayannya untuk menjual guci itu. Namun sebelum ia melakukan perintah tuan muda, pelayan itu berkata, "Wahai tuan muda, aku bersumpah tidak akan menanyakan hal ini karena aku mencurigai Anda. Guci ini adalah milik klan kita. Jadi bukannya Anda harus mendapatkan izin dari sang pemimpin apabila ingin menjualnya." Deso pun hanya tertawa. Ia berkata, "Kau tidak usah khawatir karena ayahku tidak pernah tertarik dengan tempat ini. Yang membuatnya tertarik hanyalah seni bela diri yang membuatnya menjadi kuat." Di tempat yang berbeda, di sebuah bangunan istana utama sang pemimpin, terlihat Hancol yang sedang berduduk santai di atas singgasananya. Tidak lama kemudian datanglah seorang utusan yang pergerakannya sangatlah cepat bagaikan seorang ninja. Sambil berlutut ia berkata, "Wahai sang pemimpin, hari ini bahwa tuan muda telah melakukan hal yang sama, yaitu dengan menjual guci lainnya." Mendengar itu, Hancol hanya terdiam mencoba memikirkan apa yang dilakukan oleh putra bungsunya. Lalu dengan tatapan mata yang tajam ia berkata, apa yang ia perbuat sungguh sangat menarik untuk dinantikan. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.